Pemirsa, sebanyak 10 tenaga honorer X kategori 2 THK 2 di Kota Pekalongan belum terakomodir dalam penerimaan ASN P3K 2024. Meskipun memiliki peluang kelulusan terbesar, ke-10 tenaga honorer ini tidak dapat mengikuti seleksi akibat faktor usia yang melebihi batas maksimal yang ditentukan. Sebanyak 10 orang tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 di Kota Pekalongan belum terakomodir dalam penerimaan aparatur sipil negara atau ASN, formasi pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkup pemerintah Kota Pemkot Pekalongan tahun 2024. Ex-THK 2 merupakan tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Koordinator Ex-THK 2 Pemkot Pekalongan, Ratno, membenarkan bahwa meski pada tahun 2024 ini Ex-THK 2 memiliki peluang kelulusan terbesar pada seleksi P3K, namun masih ada 10 tenaga Ex-THK 2 yang belum terakomodir dalam seleksi ASN P3K tahun ini, sehingga mereka tidak bisa ikut mendaftar maupun ikut tes. Menurutnya, ke-10 tenaga honorer Ex-THK 2 ini terpaksa tidak bisa ikut serta mendaftar dan ikut tes yang disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya, mereka sudah melebihi usia maksimal aturan P3K. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, batas usia P3K 2024 paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila mengacu pada aturan yang sama, batas usia P3K sesuai jabatannya adalah pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan 58 tahun. Pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya 60 tahun, dan jabatan fungsional ahli utama 65 tahun. Di samping itu, kualifikasi pendidikan mereka juga tidak tersedia dalam rekrutmen P3K kali ini. Ratno menyebutkan bahwa pada penerimaan ASN P3K tahun 2024 ini, dari 150 formasi yang dibuka oleh Pemkot Pekalongan, tenaga Ex-THK 2 yang terakomodir 63 orang. Sementara untuk Ex-THK 2 yang usianya sudah melebihi batas usia pensiun sebanyak 3 orang. Selaku koordinator K2 di Kota Pekalongan, sebenarnya saya merasa kasihan juga, dan itu beban moral bagi saya. Karena bagaimanapun juga, karena senasib dan seperjuangan. Apalagi yang tidak bisa ikut itu termasuk yang selalu ikut ke Jakarta untuk orasi di sana. Namun karena suatu hal dengan kebijakan pemerintah ada aturan, maka kita juga harus anut aturan itu, termasuk usia maupun kualifikasi pendidikan. Namun tidak hanya cukup itu saja, kami akan juga untuk memperjuangkan bagaimana mereka yang sampai saat ini belum ikut tes. Tentunya kami juga berharap kepada pemerintah khususnya untuk bisa berjuang juga supaya bisa seperti teman-teman yang kemarin ikut tes di Semarang itu. Ada berapa? Masih ada berapa? Berarti sementara ada saat ini ada 10 personil. Ya. Yang tidak ikut tes? Yang tidak ikut tes itu. Ya. Kalau totalnya yang belum terakomodir? Lah iya, yang seperti itu. Semuanya kan sudah masuk semuanya. Kemarin kan jumlah itu? Kemarin kan hanya 63. Lah pas waktu daftar hadir saya pemetaan itu ada 53, berarti kan yang 10 enggak bisa. Itu yang termasuk kualifikasinya Pendidikan, sampai SMA ya? Pendidikan sama dan juga usia. Kalau usia itu ada 3, SMP 71, SMP 41, dan yang satu Kelurahan Krepak Flor. Itu yang usia lebih dari 57. Harapannya Pak mungkin? Moga-moga ini nanti ada kebijakan bagi teman-teman yang memang penantian yang sangat lama sehingga bisa terakomodir untuk bisa ikut seperti teman-teman yang kemarin tes itu. Baik itu nanti pada waktu ataupun yang lain. Kita tetap menunggu kebijakan dari pemerintah pusat lewat dari pemerintah Kota Pekalongan khususnya di BKPSDM. Romi Soeharto, Batik TV melaporkan.